Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pemula channel Belajar Bermanfaat dan Beribadah. Baiklah teman-teman, kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang paling istimewa bagi umat Islam, karena hari Jumat adalah hari di mana doa-doa kita lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teman-teman, hari Jumat adalah kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Gunanya membaca surah Al-Kahfi ini diantaranya adalah agar kelak kita disinari oleh dua cahaya di antara dua Jumat, insya Allah. Dan kita juga membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, insya Allah kelak akan terhindar dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita ke videonya, surah Al-Kahfi ini adalah ayat ke-18 yang ada di Al-Quran. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini, insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal dan disinari dua cahaya di antara dua Jumat, insya Allah. Mari kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat sebelum kita ke videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira basan sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajra hasanah makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bahihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Iza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, saya hanya mengingatkan dan kita sama-sama belajar. Saya juga masih banyak salahnya di tajwid-tajwidnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sama-sama belajar dan terus memperbaiki ngaji kita. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman, sunnah di hari Jumat adalah salah satunya membaca surah Al-Kahfi. Baiklah teman-teman, mari kita ke videonya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar cara mudah membuat tabel yang sempurna di MS Word. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa cara dalam membuat tabel di dalam Word ini. Begitu di Word 2016, 13, 10, semua hampir sama. Cuma mungkin beda tata letaknya saja. Jadi pertama yang perlu teman-teman ketahui ialah cara membuat tabel. Yang pertama kita ke insert, lalu di sini ada tabel, lalu pilih di sini tabelnya.
mau 2 kali 2, tergantung teman-teman. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah bagaimana cara menambah baris atau kolom. Nah, teman-teman, caranya cukup mudah. Di sini ada tanda plus untuk menambah kolomnya. Nah, tambah. Sedangkan untuk menambah baris, teman-teman cukup mudah. Kita kembali ke sini. Terserah mau di sini, di sini, di sini, di sini. Penting ada tanda plus, kita klik. Secara otomatis barisnya juga akan bertambah. Tinggal teman-teman pilih mau yang kayak mana bentuk tabelnya. Atau teman-teman juga macam mana cara menseleksi agar salah satu tabelnya diberi warna juga bisa. Teman-teman cukup mudah, tinggal seleksi ini baru kita kasih warna. Teman-teman ingat ya, ada tanda panah ke bawah, kalau diklik itu secara otomatis sudah terseleksi semua. Misalnya warna ini, lalu warna apa saja, yang penting caranya begitu. Kalau mau yang di barisnya juga bisa, teman-teman tinggal pencet saja, tinggal diberi warna. Jadi begitu ya teman-teman. Ini cara yang pertama. Lalu di sini ada cara yang kedua, yaitu misalnya kita buat di sini nama, alamat, umur, cita. Nah, bagaimana caranya mengconvert teks ke dalam tabel? Di sini caranya cukup mudah. Nah, cara kita jadikan tabel teks ke dalam tabel, caranya kita blok dulu, lalu ke tabel, lalu convert text to tabel. Nah, di sini ada paragraf, ada tab, semicolons, dan other. Nah, maksudnya paragraf ini adalah seperti ini. Nah, ini paragraf. Sebagai contoh, kita langsung, biar teman-teman mudah memahaminya, langsung ke paragraf. Nah, secara otomatis dia akan nambah. Lalu tinggal tambah aja kolomnya agar meditable. Nah, gitu ya kalau paragraf. Kalau kita coba ke yang lain. Pertama ingat, di blok dulu baru bisa di convert. Kalau tidak di blok tidak akan bisa di convert. Nah, kalau tab, perlu teman-teman ketahui di sini kan ada beberapa jenis nama nih. Paragraf yang tadi berbentuk paragraf susunannya ke bawah. Kalau tab ini ada koma, dan kalau semikolon sini dia titik sama koma. Kalau other, nah kita kan ini koma nih. Ya udah, pencet aja. Secara otomatis dia akan menjadi tabel. Cukup mudah teman-teman. Misalnya kita kepepet lupa kan, tinggal kita cara ini aja, cara cepatnya. Biar kita nggak perlu ke insert, buat lagi berapa lalu diketik. Kita tinggal convert to text saja. Tapi ingat di blok dulu baru bisa di convert. Nah, kita coba pakai titik koma ya. Di blok, lalu convert to table, lalu kita pilih semicolon. Nah, sama juga teman-teman, di bar-bar tadi semuanya tergantung tipe datanya atau hurufnya, entah itu koma, entah itu titik koma.
semua berbeda. Kalau memang misalnya outer ya tadi kita kan pakai koma nih. Kita blok, lalu kita pilih insert, convert text to table, lalu kita pilih other, koma. Ini kan koma nih, berarti sini juga harus koma. Kalau titik koma ya titik koma. Sama juga begini cara menambahkannya juga. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, cara kita menambah barisnya kita tinggal pencet ini, lalu kita ke tab, tuh tab aja, terus sampai dia turun ke bawah. Itu ya teman-teman cara menambah barisnya. Oke. Ini cara yang ketiga adalah mengkonvert dari tabel ke dalam teks. Bisa kita buat lagi tabelnya, nama, alamat, umur, hobi. Kita blok, ingat kalau koma berarti kita pilih yang other bisa. Kalau kita pilih koma berarti kita pilih other aja, langsung kita klik koma. Nah, bagaimana cara mengkonvert dari tabel ke dalam teks? Tadi kan dari teks ke tabel, sekarang sebaliknya. Kita tandai semuanya, baru kita di sini muncul. Kalau kita nggak tandai, dia nggak akan muncul yang layout di sebelah ini. Kecuali kita tandai dulu semua, lalu pilih layout, lalu di sini convert to text. Convert to text. Nah, ingat kita pilih other. Karena tadi kita other kan. Tuh teman-teman caranya cukup mudah kan? Nah, cara selanjutnya adalah memberikan nomor pada tabel. Kita ke insert, kita buat tabel dulu 97x5 aja. Nah, bagaimana cara membuat nomor pada tabel? Nah, teman-teman cukup mudah. Ini kita seleksi dulu, lalu kita ke home. Di sini ada nomor, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, secara otomatis dia akan muncul nomornya. Daripada kita buat manual kan lama, tinggal kita setting deh, kita atur. Nah, misal teman-teman mau buatnya ke samping, ini kan ke bawah nih, mudah, kita tinggal klik lagi, pokoknya di blok dulu baru kita tambahkan, misalnya kayak ini. Nah, oke teman-teman, cukup mudah kan? Oke, kita masuk ke langkah berikutnya teman-teman. Kita masuk mengukur ukuran kolom dan baris. Jadi di langkah ini kita akan membuat ukuran pada kolom dan baris. Nah teman-teman, kalau memang teman-teman belum ada rulernya atau penggarisnya di sini, teman-teman tinggal pergi ke view, lalu centang rulernya atau penggarisnya, lalu kita ke insert, buat tabelnya. Nah, kalau udah masuk ya udah kita tinggal atur aja. Kalau udah gini baru bisa diatur ya teman-teman. Misalnya ini datanya udah ada semua, tinggal kita atur aja di sininya biar lebih efisien dan cepat. Atau bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya juga bisa. Kalau udah muncul ini baru bisa ya. Nah itu ya teman-teman caranya mengatur ukuran kolom atau baris. Cara yang biasa juga bisa, cuman kayak gini kan
agak lama kan, kita harus teliti ke sini. Tuh, ada yang tak bisa, kadang-kadang kita bingung kan. Nah, kalau di sini mudah teman-teman, tinggal kita tarik-tarik aja sesuai kemauan kita. Nah, ini cara efisiennya ya teman-teman. Misal kita contoh kasih alamat, kelas, hobi, cita-cita. Nah, kita blok, kita kasih auto fit teman-teman, biar lebih disesuaikan dengan ini. Kita pergi ke layout, lalu cari auto fit, lalu kita pilihlah di antara tiga ini. Kita pilih auto fit contest. Jadi dia menyesuaikan teman-teman. Jadi kita tak perlu lagi secara manual mengedit-ngeditnya. Jadi dia menyesuaikan panjang alamat, kelas, hobi ini gitu. Jadi ini cukup mudah teman-teman, cukup membantu dalam mensimpelkan pekerjaan kita. Jadi itu kegunaan dari AutoFit ya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kita membuat tabel. Sebagai contoh, nah taruhlah tabel ini tuh sering kita buat, atau di pekerjaan berikutnya akan kita buat. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik ulang semuanya, kan itu memerlukan waktu kan. Jadi kita ini save aja teman-teman. Caranya kita blok dulu. Ini yang tanda ini. Nah setelah di blok, lalu kita pergi ke insert, lalu kita cari yang namanya fitur quick part. Kemudian centang yang ini, lalu save selection to auto text gallery. Tinggal OK. Nah kalau kita sudah simpan, misalnya nih sewaktu-waktu kita nulis banyak-banyak, kita memerlukan tabel yang pernah kita buat itu, kita tinggal memanggilnya saja teman-teman, kayak Kuchio Senjutsu kan. Naruto. Kita lalu pergi ke quick pack ini lagi, lalu kita ke sini. Nah di sini langsung ada teman-teman, kita tinggal panggil aja. Nah jadi kita tidak perlu mengetik punya-punya. Misalnya tabel yang kita buat itu banyak, kalau kita save kan tinggal kita panggil saja di quick pack ini kan, daripada kita buat tabel ulang banyak-banyak kan memakan waktu juga kan. Nah, jadi teman-teman itu kegunaan dari quick pack. Jadi tabelnya bisa kita simpan, bisa juga kita hapus. Nah selanjutnya adalah kita misalnya nih, kita hapus semua. Misalnya kita buat makalah atau proposal atau skripsi, kita bisa membuat tabel nih. Lalu tabelnya kita harus buat nama nih, kayak mana caranya. Nah cukup mudah teman-teman caranya, cara memberi nama pada tabel. Teman-teman ingat, cari yang ini di blok semua, lalu klik kanan, lalu pilih insert caption. Sebagai contoh, nah ini tabel 1 kan, kita oke saja. Nah secara otomatis ini langsung muncul teman-teman tabel satunya. Di sewaktu-waktu memang tabelnya disuruh diberikan nama, teman-teman caranya seperti itu. Ingat, saya ulangi, di blok kita pilih blok semua, lalu klik kanan, lalu pilih insert caption. Nah di sini kan namanya mau apa, tabel 1 atau apa, kita bisa hapus. Sebagai contoh itu teman-teman caranya. Misal kita membuat tabel lagi nih, kita buat tabel lagi, kita gini lagi, blok lagi, kita beri nama. Misal tabel 2 nya
modal usaha. Tinggal ini lagi. Caranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana cara membuat tabel atau membuat caption pada tabel atau judul lah di dalam tabelnya. Jadi cukup mudah teman-teman. Tak ada yang sulit kecuali kita menyerah teman-teman. Oke teman-teman, pertemuan kita kali ini cukup sampai segini saja. Semoga teman-teman mampu mengerti dan bisa mengaplikasikannya. Semoga bermanfaat lah teman-teman tutorial kali ini. Kita akhiri. Semoga teman-teman mudahlah dalam mempelajarinya. Kita akhiri materi kita sampai hari ini saja. Sampai di sini saja. Terima kasih. Demikianlah video yang kita pelajari tadi. Semoga teman-teman mampu mempelajarinya dengan baik dan benar. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan teman-teman like dan subscribe video di bawah ini agar saya pribadi juga lebih bersemangat dalam membuat materi-materi yang lainnya yang perlu kita tahu. Demikianlah video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.